Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu minta tidak ada yang di atas meja kecuali buku dan alat tulis. Boleh dirapihkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Walaupun di luar agak berisik, tapi Ibu minta semoga kita bisa tetap kondusif ya. Oke? Oke. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian, dalil, serta contoh. Jadi Ibu harapkan nanti di akhir kalian bisa memahami dan memberikan contohnya. Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fakihni fiddin wa'allimni at-ta'wil. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sudah siap semua? Oke, baik kita mulai. Oke anak-anak, untuk absen kita di akhir ya, nanti Ibu akan kirimkan berupa link Google Form. Dan sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Tepuk semangat, 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 ha. Oke, tepuk tangannya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih atau ada nggak sih ketika melakukan sesuatu pengen dilihat oleh orang lain? Misalnya, abis sholat tahajud, terus diposting di status WhatsApp, yang tujuannya itu untuk dapat pujian. Ada nggak kira-kira? Semoga nggak ada ya. Nah, kalau misalkan ada yang pernah, hati-hati, karena itu bisa menyebabkan amal kita menjadi sia-sia, karena di dalamnya ada sifat sum'ah. Kebanyakan manusia ketika melakukan sesuatu hanya ingin mendapat pujian, jadi melakukannya kecil tapi ingin mendapat pujian yang banyak. Padahal ketika melakukan sesuatu itu harus dengan berdasarkan ikhlas dan hanya berharap agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Oke. Selain itu, ada juga berbagai macam sifat-sifat seperti berfoya-foya, takabur, atau sombong, dan juga hasad yang selalu setan bisikan kepada hati kita dengan tujuan agar manusia terjerumus kepada neraka. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan manusia memiliki hasrat untuk memiliki harta yang melimpah. Betul? Betul, karena secara kodrat alamiah, manusia memiliki tabiat mencintai harta. Dan pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa menjadi konsumtif. Konsumtif itu segala sesuatu dibeli, yang penting dan yang tidak penting. Nah, orang yang memiliki harta yang berlimpah, ia akan mudah untuk membeli sesuatu, padahal perlu kita ketahui bahwa itu adalah pola hidup yang salah. Karena sikap tersebut masuk ke dalam kategori berfoya-foya. Nah, berfoya-foya itu apa sih? Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Karena harta adalah cobaan bagi pemiliknya. Apabila harta tersebut digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka itu bisa menjadi manfaat untuk dirinya. Sebaliknya, kalau harta itu
tidak digunakan sebaik mungkin, maka itu bisa menjadi salah dan bisa mencelakakan hidupnya kelak. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Dalam Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 26-27 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sudah sangat jelas dalam ayat tersebut dikatakan bahwa janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Artinya, kita tidak boleh hidup berfoya-foya, karena sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu ingkar terhadap Tuhannya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Selanjutnya yaitu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Contoh tafsir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Nah, karena ia takut tidak mendapat bagian, akhirnya dia mengambil banyak tanpa memikirkan apakah itu akan semuanya termakan oleh dia ataupun tidak. Dia mubazir ya, dia boros terhadap makanan, padahal kita perlu ketahui bahwa makanan itu pun adalah hak bagi teman-temannya yang lain. Oke. Yang kedua, contoh dalam berkata-kata. Nah, dalam berkata-kata ini membicarakan hal yang tidak penting, baik itu secara langsung atau dalam sosial media. Nah, contoh yang ketiga, tafsir dan israf dalam hal lain yaitu ketika berpenampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, di leher, di jari, di pergelangan tangan saat menemui orang-orang, saat berjalan di keluarga, saat bersama teman-teman, berpakaian mewah, branded, agar dilihat oleh orang lain. Nah, itu tidak boleh ditiru ya anak-anak. Untuk pembahasan pertama, apakah sudah paham? Paham, alhamdulillah. Pembahasan selanjutnya yaitu riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Yang secara istilahnya, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Dari pengertian singkat ini dapat kita pahami bahwa riya dan sum'ah adalah sebuah kegiatan melakukan amal baik yang tujuannya supaya didengar, supaya dilihat oleh orang lain agar mendapat pujian. Bukan begitu? Nah, riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa riya dan sum'ah ini termasuk ke dalam syirik khafi, yaitu syirik yang samar karena terdapat dalam hati. Riya terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, riya kholis, dan yang kedua, riya syirik. Riya kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia. Kalau riya syirik,
melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Oke, contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari, contoh perbuatan ria dalam niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah Ta'ala. Padahal, jika seseorang itu ikhlas niat karena Allah Ta'ala, ia hanya akan meniatkan dalam hati tanpa disebutkan lagi kepada orang lain, aku ikhlas kok ngelakuin ini untuk Allah gitu. Kemudian contoh ria dalam perbuatan yaitu seseorang memperlihatkan badannya yang kurus dan wajahnya yang pucat saat atau setelah ia melaksanakan puasa dan sholat tahajud agar mendapat pujian dari teman-temannya. Sampai sini paham? Paham insya Allah. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu takabur. Kalian pasti tahu nih, takabur itu apa? Ya, takabur itu adalah sombong. Jadi, takabur merupakan sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat atau merasa lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Ia tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain. Dan ia juga selalu menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Nah, dari pengertiannya saja sudah jelas ya bahwa orang yang takabur atau orang yang sombong itu ya selalu merasa lebih kuat, ya selalu merasa ingin di atas, ia tidak mau ada orang lain yang membandingi. Dan juga ia tidak bisa menerima kelapangan hati kalau misalnya ia diremehkan gitu. Dan ia juga beranggapan kalau misalkan memberikan sebuah argumen atau apa pendapatnya pasti adalah benar dan argumen orang lain salah gitu. Dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijul jamala fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, ia tidak dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Adapun contohnya seperti tadi ya, ketika melakukan sesuatu selalu merasa benar, kemudian juga apa tadi tuh? Ya, kalau misalkan saling mengeluarkan argumen, pasti ingin argumennya benar dan argumen orang lain itu dianggap salah. Oke. Alhamdulillah, sepertinya ini pembahasannya mudah dipahami ya. Yang terakhir yaitu hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul terhadap diri seseorang karena adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Jadi hasad itu seseorang selalu tidak senang apabila orang lain mendapat kebahagiaan atau mendapat nikmat. Nah, perlu kita perhatikan bahwa ada dua sifat hasad yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini, rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi wal akharu atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha
wa yu'allimuha, rawahu Bukhari. Nah, tidak boleh ada rasa iri dengki kecuali kepada dua orang, yakni orang yang diberikan Allah harta, kemudian ia membelajarkannya pada kebenaran, dan orang yang Allah berikan suatu hikmah, suatu ilmu, lalu ia menerapkannya dan mengajarkannya. Jadi, sifat hasad itu tidak boleh, namun ada pengecualian. Yang pertama, Allah berikan hartanya melimpah, kemudian ia gunakan pada hal-hal kebaikan dalam kebenaran. Misalnya, ia gunakan untuk membangun masjid, diinfakkan kepada sebuah yayasan pesantren berupa Al-Quran, atau ia mewakafkan, gitu ya. Dan juga yang kedua, seseorang yang diberi ilmu kemudian ia mengajarkannya kepada orang lain. Oke anak-anak, ini ada sedikit tambahan ya, bahwa syarat diterimanya amal yaitu ada 3. Yang pertama, beramal berlandaskan ilmu. Yang kedua, berniat ikhlas karena Allah SWT. Dan yang ketiga, melakukan dengan sabar dan ikhlas. Anak-anak, mari kita simpulkan bahwasanya harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan baik, maka bisa bermanfaat. Apabila tidak digunakan dengan baik, maka bisa membuatnya tercela. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, dan melarang untuk memiliki sifat boros dalam membelanjakan harta. Kemudian juga melarang untuk ria, sum'ah, sombong atau takabur, dengki atau hasad. Tujuan pembelajaran kita di awal yakni untuk memahami apa itu pengertian, dalil, dan juga contohnya. Sebelum ditutup, Ibu ada tugas untuk kalian untuk menuliskan contoh perbuatan foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita periksa, oke? Karena sudah azan dan waktu kita juga sudah habis. Sekian untuk pertemuan di minggu ini. Untuk absennya Ibu kirimkan ya, jangan lupa absen. Oke, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.